Obat stres Gen Z. Kemarin pas acara SNADES, yaitu Seminar Nasional Desain yang diadakan oleh UPN Veteran Jawa Timur di Surabaya, gue ngebawain materi tentang mental health Gen Z dan counterculture yang inovatif. Isinya kayak gini. Tiap terjadi lompatan teknologi pasti berdampak positif dan negatif terhadap manusia. Begitu memasuki era milenium, percepatan teknologi bukan lagi berbentuk garis lurus, melainkan kurva yang mencuat ke atas, seperti yang diwakili oleh diagram kecepatan mikroprosesor ini. Percepatan ini juga yang membuat sekarang ini hampir 90% orang Indonesia pakai HP. Don Tapscott tahun 1997 dalam bukunya Digital Economy pernah memprediksi munculnya 12 aspek ekonomi digital yang semuanya sudah terjawab di era revolusi industri 4. Dua diantaranya adalah digitization dan immediacy. Digitization maksudnya semua proses dan aktivitas ekonomi berubah jadi digital. Gojek nggak punya armada sendiri, dia cuma bikin apps. Tapi kini pendapatan bersih Goto 4,07 triliun. Bayangin. Uang pun sekarang jadi digital kan? Buktinya kita lebih pusing kalau ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Immediacy adalah anaknya digitization, yaitu kesegeraan atau proses yang instan. Teknologi digital yang super cepat memungkinkan kita streaming Zoom meeting, ngirim barang, sampai beli hewan kurban, sampai manggil ambulan rumah sakit, nggak pakai lama, satset. Ekonomi digital mungkin menguntungkan secara ekonomis, tapi apakah juga meningkatkan kesejahteraan manusia? Berikut ini adalah masalah-masalah yang muncul. Teknologi yang semakin cepat membuat otak memproses informasi juga makin cepat. Ini menciptakan persepsi terhadap waktu seakan-akan berjalan lebih cepat lagi. Akibatnya kita merasa terus kekurangan waktu. Inilah penyebab timbulnya depresi. Lama waktu yang dipakai remaja untuk main HP berkaitan dengan tingkat depresi dan bunuh diri. Korea Selatan adalah yang tertinggi kasus bunuh dirinya di antara negara-negara maju. Tahun 2022 aja hampir 13.000 orang Korea Selatan bunuh diri. Indonesia urutan ke-10 loh kasus bunuh diri di ASEAN. Di Indonesia, 46,63% dari 2.112 kasus bunuh diri di tahun 2012 sampai 2023 dilakukan oleh remaja. Jadi kalau kita bingung, kenapa sih anak-anak Gen Z sering ngeluh soal mental health, sedangkan generasi sebelumnya nggak ngeluh? Nyatanya memang mereka banyak yang depresi dan bunuh diri. Kenapa sih? Karena orang-orang muda ini otaknya belum berkembang sepenuhnya. Belum bisa membatasi diri, menelan utuh-utuh game, judul, pornografi, di gadget yang dibelikan orang tuanya agar anak itu tetap tenang dan tidak merepotkan. Jadi jelas ini bukan murni kesalahan mereka, tapi kesalahan generasi sebelumnya, orang tuanya. Nah, gimana cara mengatasinya? Banyak cara telah ditempuh, tapi ada beberapa kegiatan yang cukup ekstrim yang bisa menciptakan awareness bagi anak-anak muda tentang masalah kesehatan mental ini. Jangan-jangan bisa jadi suatu gerakan yang mengglobal. Beberapa di antaranya adalah Korea Selatan ada di peringkat pertama negara dengan tingkat stres tertinggi di dunia. The Green Lab di Seoul, Korea Selatan adalah kafe yang menyediakan ruang yang benar-benar sunyi dengan pemandangan pepohonan. Pengunjung dilarang ngobrol, main HP, atau tidur. Cuma boleh duduk diam, paling boleh mendengarkan musik pakai headset. Kafe ini laris di booking oleh pelanggan yang rela bayar untuk nggak ngapa-ngapain. Ini baru satu aja udah ekstrim. Masih ada beberapa fenomena yang lebih aneh lagi. Kita lanjutin aja ya di tayangan berikutnya. Oke, sampai jumpa.